Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau bahas Persib lagi yang 1 atau 2 hari ke depan akan dimulai kick off Liga Indonesia atau kita sebut sekarang adalah BRI Super League 2025-2026 yang akan dimulai tanggal 8 Agustus di hari Jumat, dan Persib akan menghadapi Semen Padang di partai pembuka. Sebelum kita masuk ke intro dulu. Oke, buat para fans bola atau fans Liga Indonesia, termasuk terutama juga para bobotoh supporter Persib, yang semua juga sudah tahu bahwa Persib akan menghadapi laga pembuka atau laga putaran pertama ini menghadapi Semen Padang yang akan bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan kemudian tanggal 13 kalau nggak salah di hari Rabu atau hari Kamis ya akan menghadapi Manila Tiger di playoff Asian Champions League kedua. Nah, ini salah satu fase yang Persib harus lalui untuk masuk ke group stage atau putaran grup di Liga Champions tuh ya. Dan congratulations juga Persib beberapa hari kemarin sudah launching timnya untuk officially untuk season 2025-2026. Terus juga perkenalan kit aparel yang terbaru yang semua juga sudah tahu, Kelme, meskipun sebelumnya digembar-gemborkan ada banyak cocokologi kode-kode bahwa kemungkinan akan memakai aparel Adidas ya, karena gosipnya juga karena timnas sedang tender, kemungkinan besar gosipnya akan memakai aparel Adidas. Jadi ada kemungkinan juga tim kemarin disebutkan PSM Makassar, Persib salah satu yang juga masuk dalam include kerjasama dengan aparel asal Jerman tersebut. Tapi ternyata pas launching 1-2 hari sebelum launching sudah diresmikan bahwa kit aparel asal Spanyol ini akan menjadi kit aparel jersey Persib untuk beberapa musim ke depan seperti yang disebutkan. Dan juga dibuka untuk setelah launching adalah pertandingan persahabatan atau friendly match menghadapi tim asal Liga Australia, Western Sydney Wanderers ya. Ini klub yang lumayan papan atas juga di Liga Australia, dan dia pernah jadi juara Liga Champions tahunnya kalau nggak salah, saya lupa. Contoh juga pernah juga jadi juara Liga Australia, meskipun klub ini baru berdiri nggak lama, 2012 gitu. Nah, hasilnya berkesudahan dengan skor 1-0. Untuk Persib atau tuan rumah dicetak oleh gol dari William Marcelino yang sangat spektakuler ya, meskipun permainannya dikuasai oleh tim tamu gitu dari Sydney. Sejauh ini memang sebenarnya ini yang dimaukan atau diramukan oleh Coach Bojan Hodak, bahwa ya bagaimanapun Persib akan bermain di kasta kita bilang tertinggi juga ya, meskipun kasta tertingginya ada Asian Championship yang elit ya. Bagaimana Coach Bojan Hodak meramu strategi ini mengambil pelajaran dari pengalaman Persib di musim yang lalu, seperti yang kita lihat babak belur di group stage dan baru bisa melakukan beberapa improvement atau perubahan di putaran keduanya ya, karena di putaran pertama babak belur lebih kepada kekurang beruntungan sih, seperti menghadapi Port FC di kandang kalah 1-0 karena telatnya sisi pertahanan menutup dan menyisakan seorang Rahmat Irianto untuk menutup salah satu pemain Port FC yang melakukan operan, dan itu berbuah gol gitu. Terus juga menghadapi Zhejiang yang menurut saya pertandingannya harusnya berakhir dengan skor imbang, tapi di menit-menit menjelang pertandingan berakhir kita harus kebobolan, atau Persib ini ya. Itu yang sesuatu yang sebenarnya menurut Coach Bojan tidak harus tanpa 0 poin gitu. Jadi memang seharusnya sih Persib bisa meraih setidaknya 1 poin di 2 match tersebut gitu, termasuk menghadapi Land City Sailor. Saat menahan Land City Sailor di kandang, itu adalah titik balik Persib menemukan peak performnya ya di Asia, dan bisa menang di kandang Lion City Sailor ada sebuah keajaiban ya, karena dilihat dari sepak terjang Lion City Sailor yang akhirnya juga dia menjadi runner up Liga Champions 2 atau ACL 2 ini, dia baru mengalami kekalahan 2 kali, dan satu dari sang juara dan yang kedua dari Persib tersebut. Nah,
Artinya Bojan memiliki persiapan yang lebih matang, apalagi playoff ini menghadapi wakil dari Filipina, Manila Tiger, yang sebenarnya ini nama yang baru saya dengar ya, apa mungkin teman-teman juga sudah banyak yang mendengar atau sama-sama seperti saya baru juga. Biasanya nama-nama yang familiar di Filipina itu yang lolos ke Liga Champions ada kayak Iloilo, apalagi yang klubnya kemarin itu yang sering lolos ke Liga Champions. Jadi ini Manila Tiger ini sepertinya klub yang baru lumayan ada di papan atas ya di musim lalu. Karena mainnya di kandang, sistemnya juga kalau nggak salah cuma satu kali pertandingan, kemungkinan kemenangannya sangat besar untuk Persib. Dan lolos ke grup stage juga kembali lolos cukup besar, jadi harus dimanfaatkan oleh Persib sebaik mungkin. Untuk komposisi pemainnya saya nggak bisa bilang lebih jauh karena kemarin setelah pertandingan menghadapi Western Sydney Wanderers, Ramon Tanque mengalami cedera yang katanya harus menepi 1-2 minggu untuk pemulihan, dan juga kalau nggak salah Patricio Matricardi ya mengalami beberapa cedera yang tapi ringan gitu. Jadi artinya pada saat nanti pertandingan pembuka tanggal 9 Persib di hari Sabtu sore, artinya otomatis Ramon Tanque akan absen, kemungkinan yang akan dimainkan William Barus atau mungkin Dimas Derajat ya kalau sudah pulih ya. Untuk Patricio Matricardi mungkin nanti Julio Cesar akan diduetkan dengan Franz Purtos yang kemarin dicoba bermain di sisi fullback kiri yang setidaknya lumayan ini ya, cepat beradaptasi. Karena menurut saya dari sisi postur si pemain dan juga lihat dari perawakannya seperti Teron Del Pino, umurnya 32 tahun tapi lebih tua daripada umurnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga, seperti Teron Del Pino di musim pertamanya fans bola Persib atau Bobotoh meragukan permainan, dan terbukti pada saat dia kalau nggak salah debutnya di Piala Presiden dan langsung cedera, nggak main berapa lama, cedera panjang 6 bulan, dan 6 bulan berikutnya karena masih ada kontrak dengan Persib dipinjamkan ke Liga Thailand, dan opsi untuk perpanjangnya diambil alih oleh Bojan. Bojan mempercayakan Teron Del Pino untuk tadinya menduetkan dengan Stefano Beltrame tapi gagal, dan Teron Del Pino membuktikan bahwa memang kesan pertama itu bukan jadi hal penting gitu. Jadi kita nggak bisa menebak, terlihat ringkih, terlihat tua mungkin dari perawakannya, tapi kan secara pemain kita belum lihat apakah Franz Purtos itu memang cocok sebagai bek tengah atau sebagai pemain versatile ya, seperti yang dia sebutkan juga pada saat wawancara dengan media. Dia siap ditempatkan di bek kanan, bek kiri, dan juga gelandang bertahan selain posisi aslinya memang bek tengah. Dan ini yang sepertinya jadi opsi buat coach Bojan juga menghindari memaksakan Patricio Matricardi untuk langsung bermain menghadapi Semen Padang di saat mungkin apakah cederanya sudah selesai atau belum gitu. Nah, terus juga info terakhir kemarin pada saat mau launching, kalau nggak salah ada info bahwa Persib akan bersiap untuk pemain ke-10-nya, pemain asingnya gitu. Jadi Putros kemarin pemain ke-9, dan seperti yang kita tahu, jadi kuota pemain asing di musim ini tidak berubah. Jadi sudah diketok 11 pemain, yang tadinya 8 pemain di lapangan, 3 boleh di bench, dirubah jadi 7 di lapangan, 2 di bench. Artinya hanya 9 yang ada di DSP. 2 pemain sisanya nganggur atau pemain seperti ini hanya backup saja sih fungsinya ya. Tapi memang saya agak sedikit ini juga ya, kenapa selalu dibuat seperti berbelok-belok gitu informasinya gitu. Kalau memang ada kepentingan DSP harus lebih banyak pemain lokalnya ya sudah gitu, 9 atau 10 aja gitu, nggak perlu pakai sebut 11, karena buat saya sangat mubazir ya, kecuali memang ada beberapa case-case tertentu seperti musim lalu ada pemain asal PSIS kalau nggak salah Sudi Abdullah gitu, penyerang ya baru dari PSIS, pramusim dia cedera panjang dan dia nggak diputus kontrak. Bagusnya gitu PSIS sangat profesional, tapi akhirnya PSIS harus mendatangkan pemain baru lagi untuk didaftarkan ke LIB ya sebagai operator liga. Artinya waktu itu PSIS punya 10 pemain, 1 masih cedera, dan Sudi Abdullah bermain di putaran kedua di pertengahan kalau nggak salah.
Kalau seperti itu mungkin aja sebagai backup jaga-jaga kalau memang ada pemain cedera yang panjang gitu, karena kebiasaan dari klub-klub Liga 1 dari sebelum-sebelumnya gitu, apalagi di zaman kegelapan zaman dulu, sangat sadis, sangat kejam ya, informasi yang saya tahu ya. Jadi ada pemain cedera itu langsung di-cut, dikeluarkan, mungkin gaji hanya dibayar setengahnya ya, atau dari kontrak yang diputuskan karena memang tidak sesuai dengan apa mungkin nilai kontrak atau kontrak isi yang sudah disebutkan. Misalkan tidak kalau cedera artinya bisa dicoret gitu dari tim atau apa, saya juga kurang tahu. Memang itu mengantisipasi pemain asing yang cedera panjang, tapi kan nggak ada klub yang mau mengontrak pemain yang rentan cedera atau cedera panjang. Kalau mungkin cedera kambuhan, misalkan sebulan cedera, main cedera lagi, itu ya gitu kan hanya permainan di lapangan yang tahu kan pada saat di tiap pertandingan ya. Nah, artinya ya itu dia, dua pemain ini akan absen. Saya nggak ngerti gitu, apa makna dibalik ini semua 11 pemain gitu. Tetapi banyak klub yang sudah juga melengkapi kuotanya, sudah 10 pemain menjelang 11 pemain. Untuk Persib sendiri masih 9 pemain, Frans Furtos, dan kemarin waktu TC ke Thailand ada info bahwa pemain ke-10-nya adalah Lucas Piasson. Dia dulu wonderkid Chelsea asal Brazil yang digadang-gadang jadi the next Kakak lah, the next Pato lah, tapi ujungnya ya menghilang dan hanya bermain di klub-klub biasa aja atau mediocre ya. Terakhir itu dia kemarin main di Portugal kalau nggak salah, umurnya masih 31 tahun, tetapi terakhir informasi terakhir adalah Persib akan merekrut 1 pemain asing penyerang dan 1 pemain lokal di tengah. Digadang-gadangnya adalah Ayman Hussein, penyerang timnas Irak yang lumayan gacor waktu lawan timnas Indonesia, dan ini masih sebatas rumor apakah Lucas Piasson ataukah Ayman Hussein. Kalau Lucas Piasson dia posisinya gelandang serang ya. Kalau gelandang serang sih menurut saya sudah full ya Persib ini. Sayap aja udah ada Berginho, udah ada Saudi Ramdhani, Beckham masuk, terus juga William Marsilio bisa ditempatkan di posisi sayap. Jadi sudah banyak untuk playmaker dan gelandang di tengahnya. Sudah ada Adam Ali, sudah ada Luciano Goa-Hosea, ada Mark Klok juga, Deddy Kusnandar. Dan ini sepertinya tergantung pelatih ya, apakah nanti ini akan benar-benar memanfaatkan kuota 11 pemain atau hanya 10 saja. Kayaknya memang akan memanfaatkan tambahan 1 pemain minimal ya, karena kan Ramon Tanque ini kemungkinan paling cepatnya 1-2 minggu baru kembali lagi, dan kita jaga-jaga lebih dari itu. Artinya mungkin kurang dari sebulan kemungkinan Ramon Tanque bisa kembali merumput ya. Artinya memang meskipun pemain asingnya semua sama, tidak ada perbedaan, jadi tapi posisi striker ini sangat penting. Apakah benar Ayman Hussein si calon pemain gitu, karena sekarang ini sudah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau zaman dulu mungkin klub-klub Indonesia dalam merekrut pemain ada beberapa nego alot langsung mundur karena ada ketakutan, quote and quote ya, tanda kutip ya, permainan agen, permainan caloknya gitu. Seperti yang terjadi pada Frans Furtos. Frans Furtos sudah diisukan jauh sebelum ada isu Patricio Matricardi dan Julio Cesar gitu. Cuman karena kelamaan nego akhirnya dilepas. Terus ada informasi bahwa sebenarnya yang menjadi titik beratnya adalah ada perantara dari agen si siapa Frans Furtos yang akhirnya tidak memakai perantara tersebut, langsung lewat agen Frans Furtos akhirnya deal gitu. Artinya memang sebenarnya si pemain dan agen tidak ada masalah selagi kontraknya atau nilai yang disepakati memang deal gitu. Untuk beberapa persiapan tim-tim lainnya, dan pembukaan, jadi bukan Persib itu juara bertahan sekarang, pembukaan itu di tandanya itu dibuka pertandingan Persebaya oleh PSIM Yogyakarta. Kemarin statement yang baru saya lihat di berita, kenapa ada pertanyaan yang menggelitik dari media kalau nggak salah, kenapa bukan Persib yang jadi pembuka pertandingan di Liga musim ini ya. Seperti biasa gitu di sebelum-sebelumnya gitu. Bahkan harusnya juara bertahan menghadapi juara bertahan yang baru promosi ya, seperti musim lalu Persib menghadapi SPS Biak. Tetapi jawaban yang dilempar atau dikeluarkan oleh ketua operator liga atau ketua I-League Bapak Ferry Paulus itu yang sedikit menggelitik saya gitu. Sebenarnya kalau jawaban saya sih simpel. Saya waktu kemarin memang sudah di jauh hari disebutkan bahwa Persib tidak bisa menjadi pertandingan pembuka gitu Persebaya.
karena faktor rumput dari GBLA yang waktu pada saat perayaan semua supporter tumplek tumpah ruah yang nggak bisa dikoordinir oleh siapapun, baik dari basis supporter, korlap supporter maupun pihak aparat dari polisi maupun pihak terkait ya aparat gitu ya. Dan ya nggak bisa dikondisikan juga karena sudah tiba-tiba langsung tumpah ruah dan mengakibatkan bahwa disebutkan juga oleh CEO Deputi Kang Adit bahwa gawangnya itu rusak diganti dengan gawang yang harus standar FIFA karena kan bermain di kompetisi Asia juga Persib seharga 178 juta dan beli dua. Dan yang sering meme keluar adalah si bandrol harganya tuh nggak dicopot ya, entah itu sebuah sindiran atau sebuah peringatan atau sebuah ini hiburan aja gitu, bahwa tergantung orang masing-masing yang menafsir apakah ini membuktikan bahwa Persib lebih lebih besar, lebih kaya, lebih siap gitu dalam persiapan, atau memang ini warning untuk yang buat apabila akan merusak ya dipikir ulang gitu, karena memang ini nggak murah gitu. Tergantung kembali lagi masing-masing menyikapinya. Jadi menurut saya sih harusnya sih jawabannya itu ya, jawaban yang saya ambil pada saat Persib itu kan disebutkan bahwa nggak bisa jadi pertandingan pembuka. Ada kekhawatiran bahwa rumputnya belum standar gitu, maksudnya baru pemeliharaan belum siap. Tapi yang bikin agak lucu statement Ferry Paulus. Jadi disebutkan bahwa ini efek daripada supporter yang nggak tertib waktu pertandingan terakhir dan perayaan pemberian piala. Jadi kembali lagi ada sisi sentimental yang dikeluarkan. Gitu. Kembali saya sekali lagi karena memang Ferry Paulus ini adalah gurunya bekas petinggi Persija gitu, dan ya meskipun tidak ada korelasinya tetapi sedikit statement dari beliau ini sangat mengandung persepsi yang membuat orang selalu menghubung-hubungkan baik dari sisi supporter maupun dari orang luar yang akhirnya hubung-hubungkan itu menyambungkan ke hal seperti itu. Artinya setidak langsung ini menyalahkan atau menjudutkan daripada supporter Persib. Kalau nggak melakukan hal seperti itu artinya akan bisa dong. Nah sebenarnya harusnya nggak usah bilang seperti itu ya sebagai ketua operator liga gitu. Padahal saya juga sebenarnya ngerti sendiri gitu. Oh mungkin ya karena memang iya betul sih sebenarnya rusak, nggak bagus, nggak standar, sedang pemeliharaan dan takutnya nggak siap kan. Kemarin kan juga setelah itu kan informasinya kan menjadi tuan rumah Piala Presiden, akhirnya tetap di Bandung tapi pindah ke Jersey Jalak Harupat. Nah ini emang agak sedikit menggelitik saya juga gitu ya. Harusnya sebagai pihak netral justru lebih sentimental gitu statementnya. Itu yang mungkin hanya intermezzo aja. Jadi sebenarnya Persib mau main di partai pembuka, mau partai di tengah, atau partai closing seperti yang saya sebutkan, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin biasa ditutup hari Senin, karena per Senin kayaknya Persib nggak mungkin karena akan main di hari Rabu menghadapi Manila Tiger. Persiapan harus lebih panjang meskipun menjadi tuan rumah dan main di tempat yang sama. Nggak ada ngaruhnya sih. Dan sepertinya menghadapi Semen Padang Persib akan lebih siap lagi ya, meskipun ada lagi cerita menarik karena presiden ya atau dewan penasihatnya Semen Padang Bapak Andre Rosiadi yang tidak lain adalah mertuanya Arhan Pratama yang menyebutkan bahwa menghadapi Persib dia akan mengguyur bonus sama seperti saat Semen Padang di pertandingan terakhir musim lalu pekan 34 menghadapi pertandingan hidup dan mati. Jadi pertandingan di Persib di pembukaan ini ibarat seperti pertandingan hidup mati degradasi musim lalu Semen Padang ya. Jadi kalau menang akan diguyur bonus, entah menang atau jangan sampai kalah gitu. Baru juga di-spill lagi pada saat ditanya lagi. Dan kalau nggak salah anak-anak beliau adalah fans Persib semua gitu ya, kecuali katanya dia saja. Atau mungkin sebenarnya Pak Andre ini sebenarnya sudah menjadi fans Persib juga, tetapi karena nggak bisa menghilangkan sisi kedaerahan beliau yang orang Padang gitu, harus mendukung Semen Padang. Sebetulnya kalau bisa mendukung dua tim nggak ada masalah juga sih, karena kan nggak ada sisi rivalitas juga Semen Padang sama Persib. Baik, terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.